Circus of Terror Part 3 Middle of Nowhere. Entah sudah seberapa jauh aku mengejar si badut gila itu. Namun wujudnya tidak nampak sama sekali. Panas terik matahari mulai membuat Turkoman kelelahan. Sedangkan aku tersesat di sebuah hutan antah berantah. Aku tidak bisa memaksakan egoku. Aku tidak ingin Turkoman mati konyol. Lalu aku pun berhenti untuk istirahat. Aku hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang dunia luar. Tapi semuanya lebih baik daripada aku kembali ke tempat terkutuk itu. Aku harus belajar bertahan hidup di dunia luar. Aku mulai mengeluarkan pisau lempar untuk memotong rerumputan. Stamina Turkoman harus tetap terjaga dan selalu siap untuk berperang. Turkoman memakan rerumputan itu dengan lahap tanpa henti. Melihat itu membuatku menjadi lapar. Aku pun bergegas pergi mencari sesuatu. Sudah jelas aku lapar. Di sirkus itu aku hanya dapat makan 2 hari sekali. Ini adalah saatnya aku memuaskan perutku. Tapi bagaimana cari makanan? Aku tidak pandai berburu. Persetanlah dengan semua itu. Mau tidak mau aku harus bertahan hidup. Tidak jauh dari tempatku beristirahat, ada sebuah sungai dengan air yang sangat jernih. Aku langsung menuju tepi sungai. Aku membasuh muka dan ternyata airnya sangat segar. Aku mulai melepas semua pakaianku, lalu merendamkan tubuhku. Rasanya begitu nikmat. Aku mulai memejamkan mata, mencoba menyusun semua memori kelam yang ada di kepalaku. Dan memikirkan gimana caranya aku bisa menemukan si badut gila itu. Tanpa kusadari, tubuhku semakin lama semakin lemas, dan aku pun tertidur dengan lelap sambil berendam di sungai. Krak! Sebuah batu mendarat tepat di dekatku. Aku pun terkejut, sehingga terbangun dari tidur. Aku menoleh ke segala arah, namun tidak mendapati apa-apa. Aku mulai mengambil pisau lemparku. Terlihat sesosok bayangan berlari-lari di kegelapan hutan. Aku mulai membidik sosok bayangan itu. Aku rasa bidikanku sudah pas. Pisau pun aku lemparkan ke arah sosok itu. Shoot! Trak! Pisau menancap di sebuah pohon dengan si sosok bayangan itu. Dan sosok itu pun tidak bergerak. Aku mengambil dan menggunakan pakaianku, lalu menghampiri sosok itu. Aku jalan perlahan, sambil memerhatikan sekitar, karena aku yakin sosok ini tidak sendirian. Sosok itu mulai bergerak. Aku mempercepat langkahku, masuk ke dalam semak-semak, dan mendapati seorang manusia kurcaci yang menempel di batang pohon karena pisauku mengenai bajunya. Aku membantunya mencabut pisau itu. Lalu aku bertanya kepadanya, siapakah dia? Karena aku tidak pernah melihat kurcaci seperti dia di sirkus. Si kurcaci itu terkejut ketika aku mengatakan sirkus. Dia pun lari ketakutan seperti dikejar monster. Aku mengikutinya dari belakang. Kurcaci itu masuk ke dalam sebuah desa kecil, yang ternyata itu adalah desa kurcaci. Kurcaci itu berlari sambil berteriak-teriak, menyuruh para kurcaci untuk berlindung. Mereka mengira aku adalah badut-badut bajingan yang akan menculik mereka dan menjual mereka di sirkus. Aku pun masuk ke dalam desa itu. Para prajurit kurcaci menghalangi jalanku dengan tombak-tombak mereka yang mengarah kepadaku. Aku menjelaskan maksud kedatanganku. Aku bilang aku memang dari sirkus, tapi aku bukan seperti mereka. Di tengah penjelasanku, mataku terarah pada sosok kurcaci yang tadi kutemukan di hutan. Aku melihatnya dengan seksama. Tampak sangat familiar. Dia benar-benar mirip Apnus. Apa jangan-jangan ini desa di mana Apnus tinggal dulu? Lalu aku perlahan mengeluarkan sebuah kotak yang aku bawa dari tadi. Itu adalah kotak Apnus. Aku memanggil si kurcaci kecil, lalu dia menghampiriku. Aku tunjukkan isi kotak tersebut. Dia tersenyum senang melihat foto Apnus, ayahnya. Lalu dia memperkenalkan diri, Magnus namanya.
Magnus bertanya, apakah ayahnya akan kembali pulang? Saat itu aku terdiam. Aku tidak mungkin menghancurkan momen kebahagiaannya dia. Aku pun hanya mengangguk. Maafkan aku, karena telah berbohong, Magnus. Raja Kurcaci pun muncul menghampiriku. Aku diajak masuk ke dalam istananya. Di sana, aku dijamu oleh makanan-makanan lezat dan minuman segar. Aku langsung memakan semuanya, sambil menjelaskan bahwa sirkus telah diambang kehancuran. Semua budak, kurcaci, dan hewan sudah aku bebaskan. Tapi badut gila, dalang dari semua itu, masih menghilang. Raja Kurcaci terkejut. Seisi istana yang sedang makan besar pun tiba-tiba terdiam. Ya, benar. Badut gila itu bisa berada di mana saja. Bahkan mungkin saja dia berada di dalam hutan ini bersama kita. Bukan maksudku membuat mereka khawatir. Hanya saja, jika kita bisa bekerja sama, maka akan kita hancurkan badut gila itu. Seorang kurcaci penyihir berdiri dari tempat duduknya. Dia berkata itu mustahil. Semua kembali terkejut. Ternyata, badut gila itu dipengaruhi oleh sihir yang kuat. Ia tidak akan mati. Kalaupun badut gila itu mati, dalam beberapa hari, ia akan terus bangkit lagi. Kurcaci penyihir itu menyarankan untuk mencari dan menghancurkan kotak rahasia si badut gila itu. Karena di dalam kotak itu tersimpan nyawanya. Sirkus hanyalah tipu daya dia untuk mencari korban. Tempat bersemayamnya bukanlah di sana. Tapi aku tahu di mana tempat dia bersemayam dalam tidurnya, kata si kurcaci penyihir.